Terkait untuk materi gugatannya tentunya sama seperti yang sudah saya sampaikan dengan rekan-rekan media yang lain juga, bahwa silahkan nanti para pihak itu penggugat buktikan saja di persidangan dalil gugatannya, begitu juga tergugat buktikan saja dalil-dalil jawabannya di persidangan, seperti itu. Hah? Untuk persidangan sendiri sudah, persidangan kemarin pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 agendanya adalah sidang pertama dengan panggilan kepada para pihak. Jadi di persidangan kemarin baik penggugat maupun tergugat tidak hadir di persidangan. Jadi majelis hakim bersikap setelah bermusyawarah untuk melakukan panggilan kembali kepada penggugat maupun tergugat. Untuk tanggal 27 Juli 2022. Kalau pada saat persidangan pertama kedua-duanya tidak hadir. Nanti majelis hakim akan melihat panggilannya terlebih dahulu. Kalau panggilannya itu sah dan patut sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku, maka majelis hakim akan bermusyawarah dan menyikapi bagaimana apakah akan melakukan pemanggilan kembali atau tidak. Tentunya itu nanti ada di keputusan majelis hakim di persidangan. Terkait apanya di gugatan bahwa sebagaimana di sistem informasi perkara Pengadilan Negeri Cikarang, bahwa dalam hal ini V selaku penggugat telah menggugat SM selaku tergugat. Ya, selaku tergugat. Jadi dalam hal ini V melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum kepada SM selaku tergugat. Ya, untuk melawan hukumnya itu sudah, saya rasa sudah masuk materi pembuktian yang nanti perlu dibuktikan oleh para pihak, baik itu penggugat dengan gugatannya maupun tergugat dengan jawabannya. Nanti silakan saja dibuktikan. Yang jelas di sini pengadilan pasti akan memberikan kesempatan yang sama dan objektif dalam mengadili perkara ini. Untuk pembuktian tentunya para pihak itu dalam hukum acara perdata akan diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti, alat-alat bukti. Dalam hal ini alat bukti tentunya yang sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Kalau bukti-bukti, karena ini acaranya masih belum pembuktian, jadi acaranya masih panggilan para pihak. Jadi dalam proses persidangan perkara perdata itu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum sampai menuju ke pembuktian. Tahapan-tahapannya diantaranya adalah bahwa yang pertama tentunya panggilan kepada para pihak. Tahapan-tahapannya tadi itu yang seperti saya lanjutkan ya. Jadi yang pertama adalah majelis hakim akan melakukan panggilan kepada para pihak. Nanti apabila para pihak hadir, kemudian majelis hakim hadir lengkap ya, ini maksudnya baik penggugat maupun tergugat, majelis hakim akan menunjuk mediator untuk melakukan upaya perdamaian di antara keduanya. Jadi kalau nanti dalam proses perdamaian itu, dalam hal ini namanya mediasi, ini berhasil baik antara penggugat maupun tergugat, akan ada kesepakatan perdamaian yang nanti dapat menjadi akta perdamaian tuh di antara para pihak. Jadi perkara itu setelah ada akta perdamaian tidak perlu dilanjutkan sampai dengan proses pembacaan gugatan bahkan sampai keputusan, seperti itu. Silakan kawan-kawan lihat sendiri, karena itu sudah masuk materi gugatan. Nanti silakan nanti dilihat di sistem informasi perkara Pengadilan Negeri Cikarang, seperti itu. Ya itu tadi, karena saya sudah bilang itu sudah masuk materi substansi pokok perkara. Karena ini juga baru gugatannya yang masuk dan belum ada jawaban dari pihak tergugat, kita juga harus menjaga independensi lembaga peradilan. Jadi ketika itu sudah memasuki materi substansi pokok perkara, nanti silakan saja para pihak buktikan masing-masing. Tidak ada lagi. Ya nanti majelis hakim akan menilai tadi yang seperti saya sampaikan tadi, apakah panggilannya itu sah dan patut. Nah, kalau nanti panggilannya sudah sah dan patut, tentunya majelis hakim akan bermusyawarah apakah perlu dilakukan pemanggilan kembali atau tidak. Untuk gugatan tes DNA saya tidak sampai sejauh itu ke sana, karena segala sudah saya sampaikan bahwa segala hal yang sudah masuki materi substansi dari atau materi gugatan nanti silakan diberikan kesempatan kepada para pihak untuk membuktikan gugatan maupun jawabannya masing-masing. Ya sampai sekarang bukannya belum ada bukti tes DNA atau apa, memang acaranya belum sampai ke pembuktian, seperti itu.
Ya tadi harus dilewati dulu tahapan persidangannya. Jadi begini, untuk mengajukan gugatan di pengadilan itu hak setiap warga negara untuk mengajukan gugatan, ya. Jadi silahkan kalau ada warga negara yang merasa hak-haknya dirugikan oleh pihak lain dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan. Dalam hal ini apabila mengajukan di Pengadilan Negeri Cikarang, tentunya akan kita terima Pengadilan Negeri Cikarang dan melanjutkan proses persidangan. Tapi nanti tentunya terhadap gugatan tersebut apakah kelak nanti akan diterima untuk dikabulkan atau ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, itu sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim. Nah, kalau untuk materi gugatan nanti silahkan saja dibuktikan oleh para pihak, itu jawaban yang bisa kami sampaikan. Belum sampai tahap pembuktian. Ya, jadi acaranya masih panggilan. Tadi kan sudah kami jelaskan ya di jadi yang kurangnya itu Pak ya? Jadi sekarang itu masih dalam acara pemanggilan kepada para pihak, belum dalam tahap pembuktian. Dan kami terhadap materi atau substansi gugatan nanti tentunya kami berikan kesempatan yang sama kepada pihak penggugat maupun tergugat. Silahkan dibuktikan saja di persidangan. Pak, seperti itu. Ya, untuk perdamaian kan sudah saya jelaskan juga bahwa memang nanti ada tahapannya untuk apabila para pihak itu hadir lengkap di persidangan, tentunya majelis hakim sebagaimana amanat Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi akan menunjuk mediator dalam hal ini untuk memfasilitasi mediasi atau upaya perdamaian di antara para pihak, dalam hal ini penggugat dan tergugat. Yang jelas sekarang masih panggilan para pihak, belum sampai tahap pembuktian atau apapun. Masih tahap pemanggilan para pihak. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.